Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kali ini kita terbantukan dengan penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Setelah ini tidak mengurangi efektivitas pembelajaran kita kali ini. Tak lupa juga kita ceritakan salam salawat kepada kita Muhammad dalam bibir kita dari jadi kali ini saya akan berikan layanan konseling berupa layanan dasar ya. Layanan dasar ini saya akan berikan mudah-mudahan semua konseling dapat aktif berpartisipatif karena sebentar saya akan berikan metode diskusi dan metode role playing. Di mana role playing ini adalah kita akan membagi peran, semua akan membagi peran dan saya akan memberikan contoh masalah yang semua peserta didik harus bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, oke, saya mau cek kehadirannya dulu. Ode Anggun hadir ya? Alif Alfiansyah hadir? Hadir Pak, hadir. Semua sehat-sehat ya? Iya Pak, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat atau ada yang dalam keadaan sakit? Baik Pak, baik. Nah, walaupun dalam pandemi seperti ini, jangan pernah lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk menjaga asupan gizi, tetap berolahraga. Yang intinya tetap ingat 3M, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Oke, mungkin kita sudah bisa masuk ke dalam konselingnya ya. Nah, saya akan memberikan suatu contoh masalah dan saya akan membagi perannya masing-masing ke 3 orang. Mungkin awalnya saya akan berikan peran dulu ya. Untuk Alif Alfiansyah perannya sebagai Pak Polisi, ya, Ode Anggun sebagai dokter, dan Eki Sulnatulastri sebagai seorang guru. Nah, semua sudah dapat perannya. Sebentar saya akan berikan satu contoh masalah. Nah, semuanya peserta didik ini dalam hal ini ada perannya. Silahkan pahami masalah tersebut dan bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ingat sesuai dengan perannya ya. Mengerti ya? Ngerti Pak. Ode Anggun mengerti? Mengerti Pak. Oke, Eki Sulnatulastri belum ini ya, on cam. Ya, mungkin masalah jaringan, sebentar mungkin dia akan bergabung. Oke, saya akan berikan satu contoh masalah. Contoh masalahnya itu adalah yang mudah dipahami oleh orang-orang yang kelas 3 ya, kelas 1 SMA. Nah, masalahnya adalah putus cinta. Nah, semua pasti tahu ya putus cinta. Saya mau berikan kesempatan pada semua peserta didik menggunakan perannya dan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Saya mulai dari Alif Alfiansyah ya sebagai seorang polisi. Iya Pak. Silakan. Di sini karena saya polisi, ya kita tahu sendiri polisi seperti apa ya, orangnya tegas. Jadi saya akan membuatnya lebih tegar lagi dan menghiburnya. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Dengan pembawaan karakter yang tegas, Alif Alfiansyah sebagai polisi, dia akan lebih tegar dan mencari hal-hal yang bisa membantu melupakan masalah tersebut. Benar begitu, Alif? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin Ode Anggun sebagai seorang dokter.
peranannya sebagai seorang dokter, apa yang dilakukan pada saat Baik Pak, karena saya seorang dokter, saya akan saya akan memberikan obat penenang agar melupakan masalahnya. Pakai obat penenang ya untuk menghilangkan masalah. Itu langkah yang dibuat oleh seorang dokter. Oke, Eki 19 Lastri masih belum bergabung? Eki. Oh iya. Kayaknya nanti sebentar saya hubungi dia untuk pertemuan pribadi dengan Eki 19 Lastri. Nah, sekarang kita punya dua jawaban perbedaan pendapat antara seorang polisi dengan seorang dokter dalam hal menyelesaikan masalah yang sama. Masalahnya sama, yaitu patah hati. Dari kedua jawaban tadi, kita melihat seorang polisi dan seorang dokter menyelesaikan masalahnya berbeda-beda ya, tergantung dengan peran masing-masing, walaupun dalam masalah yang sama, yakni masalah putus cinta. Nah, polisi tadi mengatasi masalah itu dengan tegas. Nah, dia membawa karakter polisi yang tegas dengan melupakan segala masalah yang terjadi pada dirinya dan mencari hal-hal baru untuk melupakan masalah. Sedangkan dari dokter tadi, Anggun ini ya, dia mencoba untuk menggunakan obat-obatan yang tidak terlarang. Mungkin saja dia pakai obat penenang untuk menghilangkan rasa-rasa sakit hatinya, dan mungkin bisa untuk tidur, seperti yang dijawab oleh Anggun sebagai seorang dokter. Nah, dari dua jawaban tadi kita mengetahui bahwa setiap orang punya pendapat masing-masing dan setiap masalah punya caranya masing-masing. Nah, ada yang bisa mengatakan perbedaan pendapat yang terjadi antara dua orang yang berperan sebagai polisi dan seorang dokter. Apa yang bisa ditarik kesimpulan? Saya Pak. Oke, Alif, silakan. Ya, dengan teknik role playing ini kita sebagai siswa dapat paham bahwa setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat. Jadi setiap orang ya, punya pendapat yang berbeda-beda. Iya Pak. Nah, oke. Itulah yang dinamakan perbedaan pendapat ya. Nah, dalam satu kelompok ini, misalnya kelompok 8, berjumlah 3 orang, bukan berarti semuanya punya pikiran yang sama. Pasti punya ide, gagasan, pikiran yang berbeda-beda. Nah, semua, Alif, Odi Anggun, dan Eki harus menerima hal tersebut. Nah, ketika punya masalah, bukan berarti masalah itu harus diselesaikan dengan caramu sendiri. Kalau dalam kelompok, yang terpenting adalah komunikasi. Nah, kalian harus ingat ini, dalam suatu kelompok, ketika terkena masalah, 99% masalah itu karena masalah komunikasi. Nah, dan 99% solusinya adalah komunikasi juga. Nah, itu yang perlu diperhatikan semuanya. Tetap berkoordinasi ketika mendapatkan masalah. Oke? Mungkin seperti itu. Semoga semua dapat hikmahnya dalam kegiatan role playing ini. Nah, saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada peserta didik bagaimana tanggapan tentang proses konseling hari ini. Ode Anggun bagaimana? Bagaimana tanggapannya proses konseling ini yang dilakukan secara daring menggunakan Zoom meeting? Ode Anggun? Baik Pak, saya merasa terbantu dan senang walaupun proses konseling ini dalam Ulangi. 1, 2, 3.
Baik Pak, saya merasa senang dan terbantu dengan konseling ini walaupun dilakukan secara daring. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita, dan kita akan ketemu ke pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang teknik SFBC ya. Itu penyelesaian masalah dengan berfokus pada solusi. Ya, mungkin cukup sekian. Kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Kalau dalam Iya, Pak. pembelajarannya itu Assalamualaikum. pakai media daring ya, online. Oke, sampai Iya, jumpa Pak. di pertemuan selanjutnya. Ada